keturunan orang yang hidup di bawah kutuk dosa. Saya hidup di bawah Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. saya dengar firman-Mu. Saya dengar firman Kau datang ke dunia. Saya menerima pengampunan. supaya saya menerima pengampunan hari ini. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya. Jadilah Tuhan saya. Selamat pribadi saya. Selamat pribadi Oh saya. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Jadilah Tuhanku. Jadilah Tuhan. Raja dalam hidupku. Raja dalam Penguasa dalam hidupku. Penguasa dalam Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuliskanlah namaku. Tuliskanlah dalam nama. kehidupan-Mu. Dalam kitab Sorga yang kekal. Sorga yang kekal. Kapan aku meninggalkan dunia ini? Kapan aku meninggalkan Aku dunia ini? pasti ke sorga. Aku pasti ke sorga. Lama di dunia ini. Lama di dunia Hidupku ini. diberkati Tuhan. Hidupku Akan diberkati jadi Tuhan. orang yang berkuasa. Akan jadi orang yang berkuasa. Hari ini. Pada hari Di ini. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku menghancurkan. Aku menghancurkan. Kutuk dosa. Dalam dosa. Kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Kuasa perdukunan. Kuasa perdukunan. Santet-santet. Santet-santet. Dukun-dukun. Dukun-dukun. Guna-guna. Guna-guna. Tidak berkuasa lagi atasku. Aku injak kuasa-Mu. injak kuasa. Aku sudah bebas. Kami sudah bebas. Aku milik Bapa Surgawi. Aku milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita. Dosa juga membuat hidup kita ini ada di bawah cengkramannya setan. Dosa juga membuat saudaraku setan itu berkuasa atas hidup kita. Dosa juga yang membuat saudaraku setan itu saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus semena-mena dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus datang saudaraku supaya kita semuanya diampuni. Amin. Haleluya. Haleluya. Supaya kita semuanya menerima keselamatan. Dan ketika kita diampuni saudaraku, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudaraku, maka saudara akan menjadi orang, menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin saudaraku. Amin. Maka kita akan menjadi anak Tuhan yang berkuasa. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang berkuasa? Bagaimana saya bisa berkuasa atas setan, berkuasa atas penyakit, bahkan berkuasa atas kutuk penyakit saudaraku? Tidak ada lain, caranya simpel saja. Mari kita percaya kepada Tuhan. Amin. 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 Mari kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita baca saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Injil Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Hari ini saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saudaraku, ibu ini mengajak kami kembali berdoa. Kita berdoa juga hari ini saudaraku, bukan membawa supaya kita semuanya, bukan membawa sebuah agama atau bukan membawa sebuah denominasi gereja. Tapi hari ini yang kami tawarkan adalah supaya kita semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena gereja tidak menyelamatkan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Agama tidak menyelamatkan, agama tidak membebaskan, saudaraku. Gereja tidak membebaskan, yang membebaskan kita itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, ini bukan diberikan kepada pendeta saja, tapi kepada setiap orang yang percaya. Itu berarti keluarga ini bisa mengusir setan. Amin. Kita semuanya bisa mengusir setan. Amin. Hari ini saya mau sampaikan kepada keluarga yang ada di sini, saudara tidak perlu takut kepada setan. Amin. Kenapa saya tidak perlu takut kepada setan? Karena hari ini saudara punya kuasa. Amin. Kenapa kita bisa takut sama seseorang? Karena kita nggak berkuasa. Hari ini bukan kita yang takut, tapi setannya yang takut. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena kita sudah memiliki kuasa. Mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, memegang ular dan meminum racun maut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus? Apapun yang dilakukan dunia ini, apapun yang terjadi di dunia ini, kita jauh lebih berkuasa. Amin. Amin. Maka saudaraku, dalam hal ini juga kepada keluarga kami di tempat, nggak perlu takut. Amin. Nggak perlu takut kepada setan. Nggak perlu takut. Kita percaya adik ini pun dibebaskan Tuhan. Kita percaya keluarga ini pun dibebaskan Tuhan. Saudaraku, saya ini datang dari keluarga keturunan dukun. Kami dukun-dukun besar, saudara. Saudaraku, opung saya itu, saudaraku terkasih dalam nama Yesus, dia punya banyak kemampuan, saudaraku. Dia bisa ngomong dengan binatang, saudaraku.
Bisa disuruhnya binatang itu berburu sendiri, nanti pulang udah berburu itu saudaraku. Ada batu besarnya minta ampun depan rumah kami saudaraku. 30 orang pun kita nggak bisa ngangkat, tapi dia bisa ngangkat, saudara. Itu opung saya, saudara. Tapi tahukah saudara, ada satu kutuk dalam keluarga kami, di mana semua opung-opung saya, kakek-kakek saya yang dukun itu, tidak ada yang mati kalau nggak busuk dulu mulutnya. Dulu, kena tumor dulu, saudaraku, baru mati, rata-rata begitu. Tapi puji Tuhan, kami mengenal Tuhan Yesus. Amin. Yang kuasa Tuhan Yesus ini jauh lebih berkuasa. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Dulu kampung kami ini orang takut keluar masuk, saudara, karena katanya banyak setan. Haleluya. Tapi puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, keluarga kami diselamatkan Tuhan. Kami tidak lagi dibodoh-bodohi setan. Kami tidak lagi diinjak setan. Saudaraku, sekarang ini setan yang takut kepada kami. Amin. Dan ini yang berlaku bagi keluarga ini, saudaraku. Nggak bisa lagi dipermainkan seperti ini. Keluarga nggak bisa lagi dipermainkan. Santi ini punya masa depan. Amin. Santi ini harus bebas. Betul. Amin. Amin. Setan nggak bisa permainkan dia. Ini saudara harus sadar, keluarga harus sadar. Ini setan mau curi masa depannya dengan cara begini. Maka hari ini percaya kepada Tuhan Yesus. Keluarga percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kebebasan, punya iman dulu hari ini. Percaya dulu kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Setan tunduk di bawah nama Yesus. Setan tunduk kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Roh apapun namanya tunduk dalam nama Yesus. Amin. Keluarga kami dibebaskan, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Dan bukan hanya itu, saya pun dipakai Tuhan. Banyak berdoa, saudaraku. Tadi saya cerita dengan satu orang hamba Tuhan. Waktu saya mau kemari karena ada pesta, saudaraku. Saya katakan, saya permisi. Kenapa Bapak Pendeta pergi duluan? Iya, saya mau berdoa. Ada satu keluarga mau kami doakan. Saya ceritakan sedikit lah yang saya ketahui tentang keluarga ini. Oh, kemudian dia berkata, oh iya Pak Pendeta, saya pun pernah melayani satu keluarga seperti itu. Dia katakan, saking banyaknya roh jahatnya, saudaraku, sampai busuk ininya. Tapi masih hidup, dia katakan. Ada belatung di pinggangnya, udah busuk, tapi hidup. Begitulah kuasa roh jahat itu mengikat keluarga ini. Tapi dia berkata, jam 1 malam Pak Pendeta sering diserang setan itu. Tapi puji Tuhan, karena ikut Tuhan, percaya Tuhan, dibebaskan Tuhan. Maka saya percaya juga, saudaraku, hal yang sama juga akan jadi bagi keluarga ini. Amin. Akan ada kebebasan bagi Santi ini. Amin. Akan ada kebebasan bagi keluarga ini. Amin. Santi ini milik Tuhan Yesus, jadi nggak bisa dipermainkan seperti ini. Amin, saudaraku. Maka mari kita percaya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, tahukah saudara, itu urutan kita, saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum kita terima Yesus, itu saudaraku, itu Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saudaraku, dan baru malaikat, saudaraku, baru baru manusia. Sekali lagi, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak adalah Tuhan Yesus. Kemudian malaikat-malaikat, saudaraku, kemudian manusia, itu urutannya. Dan tahukah saudara, setan ini adalah malaikat. Malaikat yang setan ini adalah tadinya malaikat, tapi karena pemberontakannya diusir ke bumi, saudaraku. Itu sebabnya malaikat, setan itu ada di atas manusia kalau dia nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi begitu kita menerima Tuhan Yesus di hati kita, maka urutannya berbeda. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, malaikat, manusia, malaikat, saudara. Artinya apa? Kalau kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, kita nggak lagi di bawah setan. Justru setan yang ada di bawah kita. Amin. Itu makanya 1 Yohanes berkata begini. Mari buka Alkitab kita. 1 Yohanes. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Kita baca aja 4-nya, saudaraku. Yang sudah dapat katakan amin. Dapat saudara, 2, 3 ya, kita baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi saya bacakan ayat 4b-nya. Sebab roh yang ada pada kamu, roh yang ada di dalam kamu, roh yang ada di dalam keluarga ini lebih besar. Sekali lagi, roh yang ada pada kita, roh Tuhan yang ada pada keluarga ini lebih besar
daripada roh apapun di dalam dunia ini. Amin. 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 Jadi kalau roh kita lebih besar, kita jauh lebih berkuasa. Sekali lagi setan tunduk di bawah kaki kita. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Dulu kita dipermainkan setan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, sekali lagi setan yang menguasai kita. Kalau dulu kita belum percaya kepada Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, kita yang berkuasa atas setan-setan. Amin. Amin. Selama ini kita nggak bisa buat apa-apa. Setan yang mengendalikan hidup kita. Tapi hari ini kita bisa melawan setan. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. 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 Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus. Saudaraku, mari buka lagi kitab firman Tuhan. Yakobus 4 ayat 7. Ini ayat yang terakhir sebelum kita berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dapat, saudaraku? Yakobus 4 ayat 7. Jugen, ambil dulu air minum nak, biar dikasih dia, udah capek kali dia. Ya nanti kita usir dia nak, kita usir dia nanti nak ya. Mohas kau. Aku langsung kita bukakan kak ya, biar dudukkan dia biar minum. Udah capek dia tuh. Ya, nggak usah dilihat nak. Nanti kita usir dia. Kita usir. Iya, nanti nggak berani dia masuk lagi. Nggak berani lagi dia sama itu. Ayo, yuk kita baca. Nah, ini firman Ayo, Tuhan, ya, kita baca. Dengar, yuk. Yakobus Kita baca Yakobus 4 ayat 7. 4 ayat 7. Nah, mari kita baca. 2, 3 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Amin. Sekali lagi saya baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi iblis ini pun perlu dilawan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Tahukah saudara, setan ini, iblis ini itu seperti singa ompong. Tahu saudara kayak mana singa ompong? Suaranya masih kuat, tapi nggak bisa buat apa-apa. Yang ada dia cuma bisa menakut-nakuti saja. Nah, menggertak inilah dia. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Lawan. Amin. Jadi ibu pun lawan. Amin. Dengan cara- Bisa berdoa dalam nama Yesus. Sekali lagi bukan hanya pendeta, ibu bisa menumpahkan tangan. Oke, sekali lagi saya bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi, saudaraku, mari kita tunduk, percaya, beriman kepada Tuhan. Kita lawan iblis. Kita berdoa hari ini, saudaraku, supaya saudara kita ini mengalami kebebasan dari Tuhan. Amin. Amin. Satu cerita di Alkitab tentang orang yang kerasukan di Gerasa, saudara. Sudah banyak dibuatnya. Firman Tuhan berkata, saudara terlihat juga hal yang sama juga dibuat setan hari ini di mata kita. Hari ini menjatuhkan dirinya. Itu setan di luar sadarnya. Dan orang kerasukan Gerasa itu yang terjadi. Setan itu membawa dia lompat ke air, lompat ke api. Karena memang setan mau mencuri masa depannya. Tapi begitu Tuhan datang, semua setan itu nggak ada lagi yang berkuasa. Tuhan berkata keluar, harus keluar. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi jangan takut, saudaraku yang terkasih. Nanti sudah baca ceritanya dalam kitab Markus 5. Nanti ibu bisa baca cerita Markus ayat 5. Udah dibelenggu, firman Tuhan berkata, udah dirantai dia. Iya. Tapi begitulah setan itu, saudaraku yang terkasih. Karena memang bukan dia. Begitulah dia menunjukkan taringnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Berkeliaran di perkuburan, berteriak-teriak sambil memukul dirinya dengan batu, saudaraku dikatakan. Tapi begitu Tuhan Yesus datang sekali lagi, tidak ada kuasa yang lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan Yesus kita. Tidak ada dukun manapun, tidak ada kuasa gelap manapun, tidak ada tangkal manapun, tidak ada jimat-jimat manapun yang lebih berkuasa daripada kuasa Tuhan kita. Sekali lagi semuanya sudah tunduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Tunduk di bawah kaki kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kita terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan.